nama itu doa. Ketika namanya misalnya dia perempuan mutmainnah, semua orang panggil, mutmainnah. Apa artinya itu mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti semua orang panggil mendoakan, wahai kau jiwa yang tenang. Latif, Al-Latif, Abdul Latif, sini kau. Artinya apa? Sini kau jiwa yang tenang, hati yang lembut. Jadi nama itu penting. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak, mau kita undang Pak Andi Rian. Kepada yang terhormat sepupuku anu di bumi, kepada yang terhormat sepupuku anu di Pindrang, kepada yang sepupuku anu di Bone. Banyak anu siapa? Maka itu nama penting. Bayangkan seandainya tidak ada semua namanya orang, yang paling susah caleg. Bagaimana? Pilih saya, siapa? Anu siapa? Maka nama penting. Dari nama satu kita bisa tahu agamanya. Muhammad Jabbar 99 pasti muslim. Tapi kalau namanya Bertus Glenius, pasti bukan Islam. Maka nama itu penting. Yang kedua, nama itu doa. Ketika namanya misalnya dia perempuan mutmainnah, semua orang panggil, mutmainnah. Apa artinya itu mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti semua orang panggil mendoakan, wahai kau jiwa yang tenang. Latif, Al-Latif, Abdul Latif, sini kau. Artinya apa? Sini kau jiwa yang tenang, hati yang lembut. Jadi nama itu penting. Yang ketiga, dari nama kita bisa tahu sukunya orang. Coba Maki, kalau ada orang namanya Andi Baso, tidak mungkin orang Jawa. Iya toh? Namanya Ambot Dalle, tidak mungkin orang Sunda. Pasti orang Bugis. Masa Ambot Dalle namanya orang Jawa? Tidak mungkin. Jadi dari nama kita bisa tahu sukunya orang. Yang pertama, kasih nama yang baik. Apa kaitannya untuk akhirat? Itu nanti di akhirat kita dipanggil satu demi satu dari nama. Bayangkan dari Adam sampai kiamat dikumpul kita di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil menurut Nabi? Nama-nama Islam dulu. Meskipun neneknya dulu meninggal, kakeknya lebih dulu meninggal, kalau tidak nama Islam, di belakang dia dipanggil. Bayangkan orang mencoblos saja, kita cuma 400 di komplek, sampai sore kita mencoblos. Bagaimana itu di Padang Mahsyar? Dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia dipanggil satu demi satu. Siapa dulu? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, itu dulu dipanggil. Rudi, Tony, Joni, Nining, Ningsi, Titi, Tuti, di belakang semua. Dipanggil juga tapi di belakang. Maka ini penting. Maka kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua. Setelah kasih nama yang baik, alhamdulillah diresmikan hari ini, maka kewajiban yang kedua adalah memberi makan. Silahkan carikan makan, tapi jangan lupa syaratnya halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Cari nafkah, Allah tidak larang kita cari nafkah banyak-banyak. Allah tidak larang kita jadi orang kaya. Silahkan kau urus proyek, silahkan urus pekerjaanmu. Tapi jangan lupa syaratnya cari nafkah 3. Halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Jangan banyak dulu. Banyak orang cari nafkah, banyaknya dulu, halal haramnya nomor 17. Akhirnya apa? Banyak duitnya, tapi selalu dia kasih makan uang haram anaknya. Begitu besar anaknya susah didoakan, anaknya susah diberitahu. Lain dia bilang, lain dia laksanakan. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya barang haram. Adindaku berdua, ini fungsinya istri. Kalau datang nanti suami tak, apalagi saya dengar nanti suaminya kerja di luar negeri. Nah, begitu datang, Pak, biasanya gajinya Bapak cuma 10 juta. Kok ini menjadi 13 juta? Dari mana ini 3 jutanya? Kalau halal, kasih masuk. Kalau haram, saya tidak mau kasih makan darah dagingku uang haram. Itu istri yang baik. Ibu-ibu bisa kira-kira? Bisa?
Kalau 3 juta bisa, tapi kalau 35 juta, bengkok mukanya. Sebentar tong pintu haram deh sini dulu. Ya, nah itu ya, itu pentingnya istri mengingatkan suami. Karena kami ini di luar banyak godaan. Kita baik tapi datang teman kita yang menghasut. Pakai ini kesempatan buat kamu, kapan lagi? Maka istri hadir mengingatkan suaminya, bang, jangan menghalalkan segala cara. Itu. Yang ketiga, kasih nama, didik. Yang kedua kasih makan. Yang ketiga adalah mendidiknya. Dari 3 kewajiban orang tua ini, orang terlalu cemas soal perut. Coba bayangkan kita semua Pak, terlalu cemas kita soal makannya anak. Apa nanti dimakan ini? Apa nanti dimakan cucuku? Apa nanti dimakan anakku? Demi Allah, hadirin sekalian yang hadir di sini, ada ndak yang kelaparan? Ada ndak yang anaknya kelaparan? Ada ndak yang tetangganya kelaparan? Ada ndak yang cucunya kelaparan? Tidak ada. Yang bisa membuat matinya bukan kelaparan, tapi tabrakan ada. Geng motor ada, overdosis ada, tawuran ada. Tidak ada orang wafat karena kelaparan. Apalagi kita orang Bugis Makassar, engkau ya sesiri, malu kita kalau kita anak kita lapar. Tapi yang membuat kita cemas sebenarnya bukan makannya, didiknya. Ini perutnya anak kita nanti insya Allah, kakeknya orang berada dua-dua, bapaknya sudah jelas kerjanya. Tidak usah kau cemaskan perutnya anakmu. Tidak usah. Yang perlu dicemaskan cara mendidiknya anak. Coba saya kasih contoh. Ibu-ibu, tahu ndak cicak? Tahu cicak? Cecak di sini kalau di Sulawesi cicak. Tahu cecak? Apa dia makan itu cecak? Apa? Nyamuk. Masuk akal ndak? Satu di dinding, satu terbang. Mana bisa ketemu? Satu di dinding, satu terbang. Tidak bisa ketemu, tidak ada terminalnya, tidak ada bandaranya. Ya, tapi kita ingat lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak. Maka Allah telah menjamin rezekinya setiap manusia. Demi Allah, agama menginformasikan tidak keluar dari rahim ibu seorang manusia sebelum Allah telah menjamin rezekinya. Jadi tidak usah cemas, apa nanti dimakan cucuku, apalagi dimakan anakku. Allah Maha Kaya. Yang kita cemaskan cara mendidik anak. Alhamdulillah, dalam buku ini ada dijelaskan cara mendidik anak. Silahkan baca psikologi mendidik anak. Riset hasil jurnal cara membini anak, silahkan. Tapi keliru kalau kau tidak buka Quran. Ini adalah dalam surah Luqman. Bermula dari surat Luqman ayat 12. Di situ Allah jelaskan menurut surah Luqman, ya bunayya la tusrik billah. Itu dulu, anakku jangan kau serikatkan Allah. Akidah dulu. Maka nanti kalau dia sudah mulai besar, sudah mulai tahu lagu, ajarkan akidah melalui lagu. Karena anak-anak suka lagu toh. Ada dulu waktu kecil lagunya, topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Ganti itu. Yang namanya topi karena kepala bundar ya pasti bundar. Ganti aja itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuhan di Indonesia macam-macam. Tapi Tuhan kita orang Islam, Allah. Nah itu. Tidak usah kasih ajar lagu yang dulu waktu ku kecil. Pu ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax ini lagu. Tidak usah lagu-lagu begitu. Dari kecil kita ajarkan lagu-lagu yang di dalamnya ada pendidikan. Ajarkan salawat. Coba kita lihat tadi. Begitu dia dengar salawat, dia tenang hatinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Kalau kita Pak Andirian pasti dapat lagunya nenek kita dulu. Kalau nak ayung ki
Ya be lale matin rotudang. Ada lagu-lagunya itu, dia kasih kita semangat, dia kasih kita motivasi menjadi anak yang baik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, setelah itu berikutnya aqimis sholat, ajar dia sholat. Setelah dia ajar sholat, menurut surah Luqman, ajarkan anakmu jangan jalan di muka bumi ini dengan sombong. Akhlak. Ada orang bapaknya yang jenderal, anaknya nak perintah semua satu kantor. Ajarkan anak, nah itu sopir kerja sama bapak, bukan kerja sama kamu. Nah itu pembantu temanmu juga, untung mamamu bukan pembantu. Hargai dia seperti kau menghargai ibumu sendiri. Akhlak dari kecil. Kalau dia punya temannya, ajarkan dia bersedekah. Tuh menurut surah Luqman, ajarkan dia bersedekah. Kalau datang sepupunya, kan namanya sepupu, ada yang miskin, ada yang kaya. Tidak semua kita bersepupu kaya. Maka kalau datang sepupunya yang miskin, kasih duit. Nah, ini kasih sepupu, ajarkan dia bersedekah. Supaya dia tahu akhlak. Yang paling penting buat anak sebenarnya, akhlak.